Ngeri tenan, rek. Rumah megah cat putih pagar tinggi, tapi di bawah lantainya masih ada yang bernafas. Setiap hujan turun, tanahnya seolah mengingat bahwa pondasi ini dibangun bukan dengan semen, tapi dengan janji yang berdarah. Dan yang dulu dikubur di situ belum tentu mau dia menghuni selamanya. Halo guys, jumpa lagi di Iksa Nesta, tempat di mana misteri, horor, satwa, dan teknologi bertemu jadi satu. Seperti adonan rumah baru yang dari luar komplek ini kelihatan sempurna, rek. Lampu jalan rapi, taman hijau, dan tiap pagi ada suara burung yang kayaknya diputar dari speaker. Orang-orang nyebutnya Green Harmony Residence. Padahal harmoni di sini cuma sampai di brosur. Begitu kamu tinggal di dalamnya, yang kamu dengar bukan suara burung lagi, rek, tapi bisikan dari bawah lantai. Katanya semua rumah di sini dijual laku keras karena aura rezekinya yang sangat bagus. Tapi kalau rezeki datangnya aneh, ya harusnya kamu mulai curiga, rek. Soalnya kadang yang bikin usaha lancar bukan doa, tapi tumbal yang belum selesai bayar jasanya. Jadi kalau kamu suka cerita misteri kayak gini yang antara nyata, mistis, dan kadang nyeletuk tapi nyelekit, jangan lupa tekan like-nya, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu yang suka sok berani tapi takut lihat bayangannya sendiri. Dan jangan lupa ya, rek, klik subscribe dan nyalain loncengnya dulu biar nggak ketinggalan pas aku bongkar kisah yang satu ini. Karena malam ini kita bakal masuk ke rumah megah yang pondasinya masih berdetak pelan. Hari itu Pak Rudi dan keluarganya resmi pindah ke rumah baru di Green Harmony Residence. Komplek elit yang katanya ramah lingkungan dan bebas stres. Tapi dari awal aja udah aneh, rek. Saat mobil pick up masuk gerbang, satpamnya cuma senyum kaku, matanya kosong kayak habis ngelihat tagihan PLN, tapi nggak punya uang. Selamat datang, Pak. Rumahnya yang blok C9 ya? Hehehe. Suaranya sangat datar, tapi senyumnya malah mirip orang maksa ngelucu waktu lagi sedih. Rumahnya emang kelihatan mewah, catnya putih gading, pagarnya tinggi, halamannya luas. Tapi pas pintu dibuka, wush, ada aroma aneh yang langsung nyelekit di hidung. Bukan bau cat, bukan bau kayu baru, tapi bau amis. Mbak, ini kayaknya gotnya bocor ya? Tanya Bu Rudi ke sales marketing yang ikut nganterin. Oh enggak, Bu, itu mungkin dari tanahnya kan masih baru. Jawabnya cepat. Tapi mukanya pucat kayak habis makan sambal tapi belum minum. Malam pertamanya tenang, rek. Setenang wifi tetangga, ia nggak dikasih password. Tapi menjelang jam 2 pagi, Rudi kebangun. Dari halaman belakang kedengaran kayak ada suara cecah cekok. Kayak tanah yang diaduk-aduk. Rudi ngintip lewat jendela dan sumpah, dia lihat tanah di pojokan halaman kayak bernafas. Naik turun pelan kayak perut orang yang sedang tidur. Waduh, jangan-jangan tikus got ya, Mi, katanya. Tapi dalam hati, lah ini got aja belum punya, dari mana tikusnya? Besoknya dia panggil tukang buat ngecek saluran air. Siapa tahu emang bocor. Si tukang cuma garuk kepala, rek. Tanahnya masih basah, Pak, tapi aneh, basahnya dari bawah, bukan dari atas. Pak Rudi ketawa ngakak sambil nyengir tegang. Walah iya, mungkin ini efek rumah modern. Airnya ngalir dari neraka ke bumi kali ya. Tukangnya ikut ketawa tapi matanya sama-sama ngeri. Siang itu ada tetangga sebelah namanya Bu Yuni. Lewat sambil ngelipir. Ibu-ibu tipikal komplek yang setiap ngomong pasti ujungnya ada rahasia. Mas Rudi, kalau malam bau amis jangan panik ya. Tandanya yang di bawah lagi gelisah. Katanya lirih. Lalu pergi sambil senyum aneh. Pak Rudi bengong. Yang di bawah maksudnya septic tank. Tapi kalimat itu malah bikin bulu kuduknya berdiri. Malam kedua makin gak karuan. Air keran tiba-tiba ngalir warna merah kecoklatan. Anaknya nangis bilang lihat orang jongkok di taman belakang.
Pak Rudi cuma bisa bilang, udah tidur aja, mungkin refleksi bayangan. Tapi saat matanya sendiri ngelihat tanah belakang bergerak pelan-pelan, kayak dada orang sesenggukan, mulutnya langsung kering. Lagi kayak tanahnya urip yo gumamnya. Dan tepat jam 3 dini hari, Rek, suara itu datang lagi. Krok, krok, kayak ada yang ngerangkak pelan dari bawah lantai. Pak Rudi nggak tahu, tapi di bawah lantai itu bukan cuma pondasi yang menopang rumahnya. Ada sesuatu yang hidup dan masih menunggu giliran dipanggil lagi. Sudah 3 malam dan Pak Rudi mulai kehilangan akal sehatnya. Siang-siang rumahnya kayak biasa saja. Adem, tenang, burung gereja hinggap di pagar. Dan ibu-ibu komplek masih rajin ngelap kaca sambil ngegosip, Rek. Tapi begitu matahari tenggelam, suasananya berubah. Kayak suasana ruang sidang pas disuruh sumpah. Tegang, tapi pura-pura santai. Lampu taman sering kedip sendiri. Dan tiap jam 2 pagi selalu ada suara krok, krok dari bawah lantai ruang tamu. Pak Rudi sampai beli sendal karet baru. Niatnya buat nginjak tanah belakang, biar tahu apa yang bikin basah. Tapi waktu diinjak, tanah itu lembek. Anehnya, hangat dan pas dia tekan lebih dalam, muncul gelembung kecil dari bawah. Blup, blup. Terus keluar cairan merah gelap. Loh, iki kok kayak minyak goreng gosong ya? Tapi kok bau besi? Katanya panik sambil mundur pelan. Dari dalam rumah istrinya teriak, Pak, air di wastafel merah lagi. Pak Rudi langsung nyaut, tenang Bu, mungkin air PDAM-nya menstruasi. Sambil ketawa ringan. Katanya asal buat ngurangi takut. Tapi abis itu dia malah diam sendiri. Nyadar bercandaannya nggak lucu sama sekali. Nah, malam keempat, Pak Rudi nggak tahan. Dia nyamperin pos satpam komplek. Satpamnya namanya Pak Bowo. Kelihatan kayak orang udah capek hidup. Pak, saya mau nanya, ini tanah di belakang rumah saya kok aneh? Bau amis kayak ada yang dikubur. Katanya serius. Pak Bowo langsung diem. Rokok di tangannya jatuh sendiri. Pak, mending panjenengan jangan ngomong keras-keras. Soalnya dulu waktu proyek ini dibangun ada pekerja hilang. Katanya jatuh ke galian pondasi. Tapi sampai perumahan ini jadi, jenazahnya nggak pernah ditemukan. Pak Rudi melongo. Terus dicari nggak? Satpamnya cuma nyengir tipis. Dicari Pak, tapi yang nemuin malah ikut hilang. Sepulang dari pos satpam, suasana rumah makin mencekam. Anaknya ketakutan, bilang tiap malam dia dengar suara nangis dari dalam dinding. Dia minta keluar ya, katanya masih dikubur, kata si bocah polos. Pak Rudi pura-pura nggak dengar, tapi keringat dinginnya langsung turun kayak hujan. Jam 2 lewat 13 detik malam itu, suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan cuma dari lantai, tapi dari seluruh tembok rumah. Kayak ada orang ngetuk-ngetuk pelan dari dalam. Tok tok tok. Lalu suara berat berbisik. Rumah ini milikku dulu. Pak Rudi spontan lari ke halaman, membawa senter, tapi senter malah mati pas nyorot tanah belakang. Dari kegelapan tanah itu bergetar pelan, kayak dada orang ngeluh capek. Belup, belup. Aroma besi makin kuat dan gelembung merah makin besar sampai akhirnya pecah. Muncul potongan kecil kain proyek berlumur lumpur. Ada tulisan samar di situ. Kontrak tumbal 1 nyawa 100 rumah. Hujan deras malam itu kayak dikirim langsung dari langit buat nyiram dosa. Petir menyambar terus, sementara rumah Pak Rudi goyang halus kayak ada yang nendang dari bawah. Air di got meluap, campur lumpur dan busa merah pekat.
Istrinya menangis, Rek. Anaknya ketakutan di kamar. Tapi Pak Rudi entah kenapa malah ambil cangkul. Katanya, aku kudu ngerti opo sing delok aku saben wengi. Dengan jas hujan plastik murahan dan senter setengah hidup, dia memulai menggali tanah belakang. Baru 3 sekop, lumpurnya udah berubah warna. Ada aroma besi campur anyir. Persis kayak darah yang udah basi. Pas dia cangkul lagi, kerak! Sesuatu keras kena ujung besinya. Dia jongkok, pegang senter dan waktu sinarnya kena permukaan tanah, tampak jari tangan manusia. Pucat, kaku, tapi masih segar. Pak Rudi mundur sambil gemetar. Astagfirullah, iki tangan sopo iki, Rek? Sebelum sempat kabur, tanah itu gerak, Rek. Pelan tapi pasti. Jari-jarinya menggeliat, terus mencekram gagang cangkul. Dari balik tanah, suara serak keluar. Aku ora rampung urusanku. Pak Rudi langsung lari ke dalam rumah, tapi langkahnya berat, kayak ditahan dari belakang. Dia nengok, dan di teras ada sosok laki-laki berlumpur berdiri. Matanya kosong, kulitnya hitam kehijauan, dan di dadanya masih ada kartu identitas proyek bangunan. Sosok itu melangkah pelan, air menetes dari rambutnya ke lantai. Rumah ini dibangun di atasku, janjimu belum lunas, katanya parau. Rudi nangis nunduk. Aku gak ngerti, aku cuma beli rumahnya. Tapi sosok itu senyum dingin, Rek. Kue sing neruske, berarti kue sing kudu nebus. Petir menyambar lagi, Rek. Seluruh lampu mati, hujan makin deras, tembok belakang retak, dan dari celahnya keluar darah mengalir ke lantai ruang tamu. Tangan-tangan lain bermunculan dari bawah ubin, merangkak nyari cahaya. Rudi cuma bisa istighfar, tapi suaranya tenggelam dalam jeritan istrinya yang terakhir kali terdengar dari dapur. Pagi harinya komplek itu sunyi. Satpam cuma nemuin pintu rumah C9 terbuka. Lantainya penuh lumpur, tapi penghuninya hilang. Di tengah halaman cuma ada cangkul tertancap, dan di bawahnya ada papan kayu bertuliskan, rumah ini masih bernafas. Beberapa bulan kemudian, rumah itu dijual lagi lewat iklan online, Rek. Rumah mewah, harga murah, lokasi strategis, cocok untuk keluarga. Dan pembelinya seorang pasangan muda yang baru menikah. Senyum-senyum sambil bilang, wah baunya khas tanah ya, kayak masih baru dibangun. Kadang yang kita kejar itu bukan rumah, tapi rasa aman yang sebenarnya nggak pernah ada. Kita pikir rumah besar bisa ngusir takut, padahal justru di sanalah rasa takut bisa menetap paling lama. Karena di dunia ini, Rek, gak semua yang berdiri di atas tanah benar-benar milik manusia. Ada yang cuma numpang hidup, ada juga yang masih menunggu ganti rugi dari dunia lain. Bayangkan, Rek, rumah megah, dapur lengkap, tapi pondasinya ditopang oleh jeritan yang gak pernah berhenti. Itu bukan sekedar kisah horor, itu peringatan bahwa rezeki cepat tanpa ridho bisa jadi tumbal yang menunggu waktu untuk menagih. Jadi kalau kamu suatu hari beli rumah dan malam pertama ada bau amis padahal nggak ada lauk, ya udah, jangan sok-sokan buka jendela. Kadang lebih aman pura-pura nggak tahu daripada disapa penghuni lama yang belum paham. Kalau kisah ini bikin kamu merinding, mikir, atau sekedar ngelirik ke lantai rumah sendiri, berarti jantungmu masih berfungsi dengan baik, Rek. Jangan lupa klik like biar aku tahu kamu masih kuat lanjut ke kisah berikutnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan tekan tombol subscribe. Nyalain loncengnya karena di sini setiap cerita bukan cuma hiburan, tapi peringatan kecil bahwa kadang yang kita sebut rumah bisa saja tempat di mana arwah menunggu kita pulang.